Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Afifah Lutfiani dengan NPM 201302402408 dan rekan saya Silmiani yang ber-NPM 2013024018. Kami akan menyampaikan materi kami yaitu sistem koordinasi kimiawi atau kerja hormon. Yang materinya akan disampaikan pertama kali oleh Silmi. Kepada Silmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide-nya udah ganti. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi bekerja untuk menerima rangsangan, pengolahan, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan tersebut. Sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Yang pertama yaitu ada sistem endokrin atau hormon. Sistem endokrin dapat dijumpai pada semua golongan hewan, baik invertebrata maupun vertebrata. Nah, pada umumnya sistem endokrin bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologi tubuh, antara lain aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Adapun ciri-ciri hormon menurut Rastologi tahun 2007 halaman 407 sebagai berikut. Yang pertama, hormon diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, hormon diangkut oleh darah menuju sel atau jaringan target. Yang ketiga, hormon mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target. Yang keempat, hormon mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang kelima, hormon mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tapi juga dapat mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun, cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh berbeda dengan sistem saraf. Adapun dua perbedaan antara kerja antara kedua sistem tersebut. Kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Yang kedua, sistem endokrin memperhatikan waktu respons lebih lambat daripada sistem saraf. Pada sistem saraf, potensi aksi akan bekerja sempurna hanya dalam waktu 1-5 milidetik. Tetapi kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang sangat bervariasi, berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Selanjutnya ada neurondokrin. Neurondokrin merupakan kelenjar endokrin yang secara struktur dibangun oleh sel-sel saraf. Sedangkan fungsinya bekerja sebagai kelenjar. Adapun sel penyusun organ endokrin yaitu ada dua. Yang pertama ada sel neosofteori dan yang kedua sel endokrin sejati. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, akan saya teruskan. Mekanisme aksi hormon. Yang pertama sebagai reseptor hormon pada membran, yaitu reseptor untuk hormon pada suatu sel dapat terletak pada membran atau sitoplasma. Reseptor hormon yang terdapat pada membran biasanya merupakan reseptor protein atau peptida. Yang kedua ada reseptor hormon pada sitoplasma atau reseptor sitosolik. Reseptor sitosolik merupakan reseptor hormon yang terdapat dalam sitoplasma sel sasaran. Hormon yang menggunakan reseptor sitosolik ialah hormon steroid dan hormon turunan asam amino. Sistem endokrin pada invertebrata. Yang pertama ada Coelenterata, yaitu contohnya adalah hidra. Hidra mempunyai sejumlah sel yang dapat menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi.
Apabila kepala hidra dipotong, sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptid yang disebut aktivator kepala. Zat tersebut akan menyebabkan sisa tubuh hidra dapat membentuk mulut dan tentakel. Selanjutnya akan membentuk daerah kepala. Next. Yang kedua ada platyhelminth test. Hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi dan hormon tersebut terlibat juga dalam regulasi osmotik dan ionik, serta proses reproduksi. Yang ketiga ada nematoda. Hewan ini dapat menghasilkan hormon khusus yang berperan penting dalam proses regenerasi. Hewan ini dapat mengalami ganti kulit hingga 4 kali dalam siklus hidupnya, serta mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Struktur khusus tersebut terdapat pada ganglion di daerah kepala dan beberapa daerah korda saraf. Yang keempat ada annelida. Sel-sel neurokresi pada annelida terdapat pada ganglion supraesophagus, ganglion supraesophagus, dan ganglion ventral. Cacing Polychaete dewasa dapat mengalami epotoki, yakni berupa perubahan sejumlah ruas tubuh menjadi struktur reproduktif. Epitoki ini dikendalikan oleh sistem neurofendrin. Hormon yang dilepaskan akan menghambat epitoki, sehingga epitoki akan berlangsung ketika kadar hormon tersebut sangat rendah. Adapun neurohormon pada cacing tanah Oligochaete, banyak diselidiki peran neurohormon pada annelida ialah dalam fungsi yang pertama tumbuh regenerasi, yang kedua transformasi somatik, yang ketiga pemotongan ganda, yang keempat menentukan ciri-ciri kelamin luar atau sekunder, yang kelima penyembuhan luka. Lalu selanjutnya ada moluska. Moluska adalah sel neurokresi terdapat pada ganglion otak moluska. Pada moluska terdapat pula kelenjar endokrin seperti pada vertebrata. Kelenjar tersebut misalnya kelenjar optik dan oktopus. Pada sejenis siput, jika tentakel dibuang, hasilnya pembentukan telur pada ovotestis dipercepat. Jika ekstrak tentakel disuntikan, akan merangsang produksi sperma. Ekstrak ganglion otak merangsang produksi telur. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa baik otak maupun tentakel berisi sel-sel neurosekresi yang menghasilkan hormon neurohormon, yakni neohormon dari tentakel merangsang produksi sperma, sedangkan dari otak merangsang perkembangan telur. Pada oktopus, proses kedewasaan juga diatur oleh sel-sel neurosekresi yang mempengaruhi proses pertumbuhan ovarium dan testes. Jadi hubungan ganglion otak kelenjar optik gonade pada oktopus sama seperti hubungan hipotalamus hipofisi gonad pada vertebrata. Yang keenam ada krustasea. Pada kelas krustasea memiliki sejumlah sel kecil sel endokrin klasik, yaitu organ Y dan kelenjar mandibula. Organ Y merupakan sepasang kelenjar yang terletak di daerah toraks, tepatnya pada ruas maksila atau antena. Hormon Y mempengaruhi proses molting. Kelenjar mandibula terletak di dekat organ Y. Memiliki fungsi endokrin juga. Krustasea juga memiliki kelenjar androgenik yang berperan dalam perkembangan testis dan produksi sperma. Selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Silmi. Kepada Silmi, silakan. Baik, selanjutnya yaitu ada insekta. Insekta terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin yang utama sebagai berikut. Yang pertama ada sel neosekretory medialis, memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca, yakni sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Yang kedua ada sel neurosectory lateralis, memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Yang terakhir yaitu sel neurosecretory subesophageal, terdapat di bawah kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke corpora alata yang merupakan organ endokrin klasik. Nah, tiganya ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas pertumbuhan, pengelupasan rangka luar atau kulit luar.
Yang selanjutnya yaitu sistem endokrin pada vertebrata. Berbeda dengan invertebrata, sistem endokrin pada vertebrata dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada hipotalamus dan pituitari. Yang kedua ada organ endokrin tepi, dan yang ketiga ada kelenjar pineal. Yang pertama yaitu ada hipotalamus dan pituitari. Hipotalamus dan pituitari merupakan organ endokrin pusat yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Hipotalamus merupakan bagian otak vertebrata yang terletak pada bawah talamus dan berperan dalam mempertemukan sistem saraf dan endokrin. Talamus adalah kumpulan sel saraf yang terletak di bagian tengah otak vertebrata. Hipotalamus berfungsi untuk mengendalikan kelenjar pituitari. Sementara pituitari juga berfungsi mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Oleh karena itu, hipotalamus disebut sebagai kelenjar induk. Hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan dibawa ke pituitari, dan 2 jenis hormon dari hipotalamus yaitu hormon yang dilepaskan ke pituitari depan dan hormon yang dilepaskan ke pituitari belakang. Hormon yang dilepaskan ke pituitari belakang akan dilepas melalui akson plasma yang membentang dari hipotalamus hingga ke bagian tersebut. Kelenjar pituitari belakang disebut daerah neuroendokrinal karena pada daerah ini banyak ditemukan juluran saraf dari sel neurosekretori yang badan selnya terletak di hipotalamus. Yang kedua yaitu ada organ endokrin tepi. Organ endokrin tepi adalah semua organ endokrin di luar hipotalamus dan pituitari. Semakin hari semakin banyak ditemukan organ endokrin baru pada vertebrata. Saat ini banyak diketahui jantung juga mampu menghasilkan hormon yang disebut ANP. Nah, hormon tersebut berkaitan erat dengan pengaturan ion natrium di ginjal. Hampir semua aktivitas dalam tubuh hewan dipengaruhi oleh hormon. Aktivitas tersebut meliputi proses pencernaan, peredaran darah, pengeluaran, osmoregulasi. Dalam mengatur aktivitas tubuh, sistem endokrin biasanya bekerja sama dengan sistem saraf. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan sistem endokrin pada Pisces. Sebelumnya, kelenjar endokrin adalah sekumpulan sel epitelia yang menghasilkan bahan kimia yang spesifik disebut hormon. Kelenjar endokrin disebut juga sebagai kelenjar buntu. Kelenjar endokrin pada Pisces meliputi seperti di gambar, yaitu yang pertama kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar atau hipofisia terletak di bawah diencephalon, terdiri atas 2 bagian utama, yakni adenophysa dan neurohipofisia. Yang kedua ada kelenjar tiroid, yang mana kelenjar tiroid mengeluarkan hormon tiroksin. Kelenjar tiroid ini pada sebagian ikan bertulang sejati terdiri atas folikel-folikel yang menyebar di permukaan jantung, aorta ventaris, dan di bawah arteri branchialis. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid adalah polipeptida yang dinamakan paratormon yang berfungsi sebagai mengatur sedikit kadar fosfor dan kadar kalsium dalam darah. Yang keempat, jaringan interrenal atau kelenjar ultimobranchial. Pada ikan bertulang sejati, jaringan interrenal berupa sel-sel yang kelenjar ultimobranchial pada ikan bertulang sejati. Kelenjar ini terletak di bawah kerongkongan, hampir melekat pada insang. Kelenjar ini mensekresikan hormon kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Selanjutnya, Pulau Langhers atau Pulau Pankreas pada ikan bertulang sejati ditemukan di dekat usus halus dan kantung empedu. Kelenjar ini mensekresikan hormon glukagon dan insulin. Yang keenam ada jaringan interrenal. Pada ikan bertulang sejati, jaringan interrenal berupa sel-sel yang tersebar di sepanjang vena cardinalis pada ginjal. Jaringan ini mensekresikan hormon steroid. Yang ketujuh ada jaringan Schormann atau suprarenal.
Jaringan somatin pada ikan bertulang sejati tersebar di vena porcadinalis. Kelenjar ini mensekresikan hormon adrenalin dan non-adrenalin yang mempengaruhi kerja jantung dan tekanan darah. Yang kedelapan, ada kelenjar seks atau gonad, menghasilkan hormon steroid. Pada ikan jantan disebut androgen dan pada betina disebut estrogen. Selanjutnya ada jaringan neurosekretori kaudal. Jaringan ini terletak pada ujung sumsum tulang punggung pada elesmobranchi dan teleostei. Selanjutnya yang ke-10 ada badan stanius. Badan stanius ini hanya ditemukan pada ikan yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang letaknya menempel di ren. Badan stanius mensekresikan hormon stanioxalin. Yang terakhir ada badan pineal. Badan pineal pada ikan terletak melekat di ensephalon dan berfungsi sebagai indera cahaya. Sekresinya yaitu hormon melatonin. Next. Selanjutnya, sistem endokrin pada amfibi. Kelenjar endokrin atau hormon fungsinya pada amfibi adalah mengatur tugas-tugas tubuh, mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, mengaktifkan bermacam-macam jaringan, mengatur tingkah laku tubuh. Yang pertama, ada glandula pituitaria. Pada amfibi, bagian anterior menghasilkan hormon pertumbuhan dan mengontrol pertumbuhan tubuh terutama pada panjangnya tulang. Pada katak dewasa juga menghasilkan hormon untuk merangsang gonad dan menghasilkan sel kelamin. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme secara umum, mempengaruhi periode pelepasan lapisan luar kulit dan besar saat berudu. Jika kelenjar diambil, maka berudu tidak akan bisa menjadi katak. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid, yaitu pada kelenjar paratiroid ini berperan sebagai regulator kalsium dalam sistem endokrin. Yang terakhir ada kelenjar pankreas. Pada kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang mengatur metabolisme zat gula pada amfibi dan dihasilkan dari sekelompok sel disebut pulau Langerhans. Selanjutnya, reptil. Sistem endokrin pada reptil. Yang pertama ada kelenjar tiroid, yaitu kelenjar tiroid terletak di daerah tenggorokan yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan pada reptil, seperti shading normal kulit. Paratiroid adalah struktur dipasangkan berlokasi dekat dengan tiroid dan membantu dalam metabolisme kalsium. Dan selanjutnya ada kelenjar adrenal atau adrenal gland. Kedua kelenjar adrenal yang terletak di wilayah ekor pada reptil tergantung di sebuah mesenterium atau lembar membran yang melampirkan organ dinding tubuh dekat organ reproduksi dan mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin yang meningkatkan denyut jantung dan pernapasan saat hewan reptil tersebut dalam situasi yang berbahaya. Next, Apes. Sistem endokrin pada apes. Seperti di gambar yang pertama ada kelenjar pituitari pada apes berbentuk seperti ginjal, letaknya pada basis otak. Terdiri dari dua bagian yaitu PPA atau anterior pars pituitary dan PPP, posterior pars pituitary. Hormon yang dihasilkan adalah yang pertama ada hormon FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, LTH, leukotropic hormone atau prolaktin, ada TH, tropic hormone, ada ATH, adrenotropic hormone, dan GPH, growth promoting hormone. Selanjutnya ada kelenjar tiroid, yaitu kelenjar tiroid berbentuk bulat kecil berwarna coklat muda. Jumlahnya ada 2 buah terletak dekat vena jugularis pada batas leher. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini yaitu tiroksin, yang berfungsi untuk pertumbuhan dan pigmentasi bulu dan kecepatan metabolisme tubuh. Ada 2 senyawa sintetis yang mirip dengan tiroksin, yaitu
thyropretoin atau protamon indicated casein. Yang ketiga, ada kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar ini yang terkecil terletak dekat kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan yaitu paratormon. Fungsi paratormon tersebut mengatur metabolisme CA dan P untuk mengatur deposit kalsium pada tulang dan kerabang telur. Keempat, ada kelenjar adrenal, yang merupakan berbentuk bulat dan kecil berwarna kekuningan, terletak di bagian dorsal rongga tubuh, tepat di depan ginjal. Hormon yang dihasilkan oleh adrenal ini adalah hormon adrenalin dan kortin. Adrenalin berfungsi mengatur tekanan darah. Kelenjar ini juga mempengaruhi aktivitas dari kelenjar seks. Kortin adalah fasilitor konversi protein menjadi KH. Selanjutnya ada pulau Langerhans, terletak di dalam jaringan kelenjar pankreas, yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan sebagian organ aksesori pada sistem digestifus. Hormon yang dihasilkan adalah hormon insulin. Fungsi hormon insulin pada apes yaitu metabolisme KH atau pengeluaran energi dan cadangan energi, mengatur metabolisme karbohidrat. Yang keenam ada kelenjar gonad atau kelenjar testis, menghasilkan hormon yang bertanggung jawab atas perbedaan sifat antara jantan dan betina. Kelenjar testis menghasilkan hormon androgen dan testosteron. Hormon testosteron berfungsi menstimulir pertumbuhan bulu dan meningkatkan sel-sel darah merah pada ayam jantan, sehingga lebih banyak daripada ayam betina, serta memperlancar proses metabolisme. Hormon androgen berfungsi untuk perkembangan karakter sekunder, produksi sperma, dan tingkah laku reproduksi. Dan pada kelenjar ovarium, di kelenjar gonad, ovarium menghasilkan hormon yang membedakan kedua kelamin. Hormon yang dihasilkan adalah ovarium adalah hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Next. Sistem endokrin pada mamalia atau pada manusia. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang mana kelenjar ini dibagi menjadi 3 bagian yang berdasarkan letaknya. Kelenjar ini juga bekerja sama dengan hipotalamus atau organ dalam otak untuk mengendalikan organ-organ dalam tubuh. Kelenjar hipofisis anterior atau adenohipofisis menghasilkan hormon somatotropin, hormon tirotropin, hormon adenocorticotropin, hormon laktogenik, hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis sentral memproduksi suatu hormon yang disebut dengan melanosis stimulating hormone atau MSH. Pada kelenjar hipofisis juga ada kelenjar hipofisis posterior yang menghasilkan hormon diuretik atau vasopresin dan hormon oksitosin. Lalu yang kedua ada kelenjar tiroid. Tiroid adalah penghasil hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mengatur aktivitas saraf, dan juga mengatur metabolisme organik. Hormon yang dihasilkan juga yang kedua ada hormon triiodonitronin. Fungsinya sama dengan hormon tiroksin, yaitu mengatur perkembangan tubuh. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid, yaitu menghasilkan hormon parahormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Yang keempat ada kelenjar adrenal, yang mana memiliki bagian korteks yang berfungsi untuk menghasilkan hormon kortison dan hormon glukokortikoid. Dan ada bagian medula yang berfungsi mengatur penghasil hormon adrenal dan hormon noradrenalin. Yang selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini terletak dalam rongga perut manusia dan terdiri dari sel alfa dan sel beta. Masing-masing sel ini menghasilkan hormon tersendiri. Yang selanjutnya ada kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Ada beberapa macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini, yaitu antara lain hormon estrogen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita, seperti perkembangan payudara, perkembangan pinggul, dan lain-lain. Yang kedua ada hormon progesteron yang berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita, seperti perkembangan uterus dan lainnya.
Yang ketiga, yang dihasilkan ada hormon androgen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria seperti pembentukan sperma. Lalu yang terakhir ada hormon testosteron, berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pria seperti perubahan suara, pertumbuhan jakun, dan lainnya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silmiani. Kepada Silmi dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu review artikel. Adapun review artikel yang kami gunakan yaitu yang berjudul penemuan siklus X berdasarkan gambaran sitologi vagina dan profil hormon pada rusa timur. Adapun jurnalnya yaitu Jurnal Veteriner volume dan halaman volume 12 nomor 2 tahun 2011, penulisnya Wilminji Merlin Mesangnali dan kawan-kawan. Adapun tujuan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu penelitian ini dilakukan untuk menentukan siklus esterus pada rusa timur untuk mengetahui lama masa siklus esterus melalui pengamatan sitologi vagina dan dikombinasikan dengan analis profil hormon. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Proses reproduksi yang normal bergantung pada fisiologis tubuh, terutama fungsi organ serta mekanisme kerja hormon reproduksi. Mekanisme hormon pada ternak betina akan mempengaruhi tingkah laku reproduksi, siklus esterus, ovulasi, fertilisasi, dan kemampuan memelihara kebuntingan hingga terjadinya kelahiran. Penentuan siklus esterus selama periode esterus dan waktu inseminasi dapat diketahui berdasarkan pada perubahan tingkah laku. Menurut Mauget et al. Tahun 2007, analisis profil hormon secara invasif atau plasma darah maupun non-invasif, urin dan feses, serta pengamatan sitologi vagina. Menurut Zen tahun 1983, aktivitas ovarium mempengaruhi produksi hormon estrogen dan progesteron di bawah kontrol hormon gonadotropin dan hipofisis anterior. Hormon progesteron mulai meningkat pada akhir esterus dengan terbentuknya korpus luteum atau CL. Korpus luteum memproduksi hormon progesteron dan akan bertahan beberapa waktu, di mana hal tersebut menandakan bahwa hewan berada dalam fase luteal. Menurut Sanger tahun 1999, pada akhir fase luteal, jika tidak terjadi kebuntingan, CL akan mengalami regresi atas pengaruh PGF2A yang dihasilkan oleh endometrium. Dengan menurunnya konsentrasi P4, maka akan terjadi pembentukan folikel baru untuk memasuki siklus esterus yang baru, menurut Sanger tahun 1999. Perubahan hormon progesteron akan mempengaruhi perkembangan sel-sel epitel dan vagina. Pada fase luteal, sel epitel dari vagina akan didominasi oleh sel parabasal, sedangkan memasuki fase esterus, sel epitel berubah menjadi sel superfisial dan sel tanduk yang menandakan hewan dalam keadaan puncak esterus, menurut Thier et al. Tahun 1991. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, dapat ditanyakan pada saat pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.